Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang fungsi linear. Oke, jadi fungsi linear itu adalah fungsi yang menggambarkan garis lurus. Nah, bentuk dari fungsi linear adalah f(x) sama dengan mx ditambah c. Oke, di mana m-nya itu tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Nah, yang akan kita pelajari di video ini ada dua subbab. Yang pertama, bagaimana cara menggambarkan grafik fungsi linear. Kemudian yang kedua adalah cara menentukan fungsi linear berdasarkan grafik. Kita masuk ke subbab yang pertama, bagaimana cara menggambarkan grafik dari fungsi linear atau fungsi untuk garis lurus. Nah, ada dua cara. Yang pertama, kita menggunakan titik-titik bantu. Nah, titik-titik bantu ini bebas, kita mau ambil angka berapapun boleh, tapi disarankan angkanya berurutan atau berjarak. Ya. Kemudian cara yang kedua adalah dengan mengambil titik-titik potong pada sumbu koordinat, ya. Sumbu koordinat X dan sumbu koordinat Y. Gitu. Nanti di mana X-nya kita nolkan, kemudian Y-nya kita nolkan, maka kita akan dapat sumbu koordinat atau titik potongnya. Tuh. Nah, di sini ada contoh. Gambarkan grafik fungsi untuk fungsi f(x) sama dengan 2x min 6. Kita coba dengan kedua caranya. Ya, dengan cara yang pertama dulu. Cara yang pertama dengan titik-titik bantu. Kita ambil sembarang titik. Ambil angka sembarang. Tapi kalau bisa ya berurutan atau berjarak. Nah, di sini saya mau ambil angka pengganti X-nya itu di antara -1 sampai dengan 3. Ya, ini angka yang akan saya ambil untuk membahas soal ini. Ya, kalian mau ambil angka yang lain juga boleh. Oke. Di sini X-nya kita ganti dengan -1, 0, 1, 2, dan 3 gitu ya. Berarti substitusi dengan cara apa? Ini dengan cara substitusi X ke dalam fx ya. Jadi kita tuliskan di sini ada X, kemudian di sini ada fx ya, dimana fx-nya adalah 2x dikurang 6. Kita garis. Kita mulai dari angka yang paling kecil. Kalau X-nya -1, substitusikan ke fx ini. Berarti 2 dikali -1 dikurang 6. Maka hasilnya adalah -8. Kemudian kalau X-nya 0, 2 dikali 0 dikurang 6, berarti -6. Kemudian lanjut lagi, kalau X-nya 1, 2 dikali 1 dikurang 6 hasilnya adalah -4. Kemudian kalau X-nya 2, berarti 2 dikali 2 dikurang 6, -2. Nah, kalau X-nya 3, kan sampai 3 ya, berarti 2 dikali 3 dikurang 6, hasilnya adalah 0. Nih, kalau kalian mau terusin lagi masih boleh, terserah mau ambil berapa, tapi minimal kalian ambil 3 atau 5 ya. Ini kita sudah dapat nilai X-nya ini, nilai fx-nya yang bawah. Nah, nilai fx ini sama saja dengan nilai X itu ada di sumbu X, kemudian nilai fx itu sama juga dengan nilai Y atau berada di sumbu Y. Sekarang kita coba buat grafiknya. Oke, ini kita sudah buat grafiknya. Ini sumbunya ya, baru sumbunya. Garis horizontal adalah sumbu X, kemudian garis vertikal adalah sumbu Y ya. Horizontal kanan adalah X positif, horizontal kiri adalah X negatif.
vertikal atas Y positif, vertikal bawah Y negatif. Nah, kenapa ini saya buatnya nggak simetris, nggak nolnya pas di tengah, angkanya nggak sama? Karena kita lihat di sini ya, sumbu Y-nya itu lebih banyak yang negatif, bahkan semuanya negatif kecuali nolnya. Maka saya buat lebih banyak ke sumbu Y yang negatif. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Nah, di sini kalau X-nya minus 1, maka Y-nya minus 8. Kita tarik garis. Ini X-nya minus 1, Y-nya minus 8. Berarti kira-kira di sini. Ya, kasih titiknya dulu. Kemudian, kalau X-nya 0, Y-nya adalah minus 6. X-nya 0, 0 kan selalu di tengah-tengah ya. Y-nya minus 6. Berarti di sini. Di garis Y minus 6. Kemudian ketika X-nya plus 1, maka Y-nya minus 4. Ini X-nya 1, Y-nya minus 4. Berarti di sini. Ya. Kemudian ketika X-nya 2, Y-nya adalah minus 2. Ini X-nya 2, Y-nya minus 2. Di sini. Tarik garis. Di sini. Gitu ya. Kemudian kalau X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0. 0 di sini. Berarti kita kasih titik di sini. Nah, udah ada titik, tinggal kita sambungkan titik membentuk garis. Ya. Ini ya, sudah menjadi garis ya. Dengan menyambungkan titik dengan titik-titik yang tadi kita cari. Gitu. Nah, kalau misalkan kalian coba lagi 4, terus ini minusnya ditambah lagi minus 2, dia akan terus memanjang garisnya, akan terus ke sana, tapi dia akan tetap membentuk garis lurus. Ya, ini untuk cara yang pertama. Sekarang kita coba untuk cara yang kedua. Oke. Cara yang kedua dengan menggunakan titik potong koordinat. Nah, gimana sih caranya? Oke. Yang pertama, tadi yang kedua, ini yang pertama ya. Maksudnya step pertama di cara kedua, yaitu kita cari titik potongnya masing-masing. Ya, jadi ada titik potong dengan sumbu X. Sumbu X. Nah, kalau kita mau cari titik potong dengan sumbu X, maka yang harus kita lakukan adalah menolkan Y-nya, atau ambil kalau Y-nya sama dengan 0 gitu. Nah, Y itu sama aja dengan Fx ya. Berarti kalau Y-nya sama dengan 0, berarti Fx-nya itu 0 gitu. Nah, tadi kan Fx-nya itu 2x min 6 ya, di soal yang sama tadi 2x min 6. Nah, Y-nya mau kita buat 0, berarti Fx-nya kita buat jadi 0. 0 sama dengan 2x min 6. Pindah ruas ya, karena x ada positif, mending yang minus 6 nya aja kita pindahkan. Minus 6 dipindahkan jadi 6, sama dengan 2x. Berarti x sama dengan 6 per 2, atau 3 sama dengan x, atau x sama dengan 3. Maka kita dapat nilainya x sama dengan 3. Ini yang pertama. Kemudian setelah kita cari titik potong dengan sumbu X, cari juga titik potong dengan sumbu Y. Ya, kebalikannya ya ini. Kalau dengan sumbu Y berarti kita ambil X-nya yang sama dengan 0. Gitu. Itu di sini Fx 2x min 6 ya. X-nya kita jadikan 0. 2 dikali 0 dikurang 6. Fx ini kan sama dengan Y ya. Kemudian Y sama dengan 2 kali 0, 0. Sisanya minus 6. Berarti dapat Y-nya sama dengan minus
minus 6. Nah, tinggal kita buat grafiknya aja. Oke, ini udah ada diagram kartesiusnya, tinggal kita tuliskan titik-titiknya ya. Karena kita mencari titik potong koordinat, berarti kita cuma dapat 1 X dan 1 Y gitu. Tapi X dan Y ini bisa langsung dihubungkan. Beda halnya dengan yang tadi kalau kita dengan titik-titik bantu, bukan menolkan X dan Y-nya gitu. Nah, tinggal dituliskan aja nih. X-nya 3, berarti di sini X-nya 3. Kemudian Y-nya minus 6. Y-nya minus 6 di sini. Nah, antara garis X-nya 3 dengan Y-nya minus 6, kita tarik garis. Ya, ini sudah saya tarik garis. Jadinya seperti ini. Sama ya jawabannya dengan yang tadi. Ya, jadi kalau diteruskan dia akan memanjang terus membentuk garis lurus. Mau cara yang pertama ataupun cara yang kedua, hasilnya akan sama saja kalau perhitungannya betul. Baik, kita lanjut ke cara menentukan persamaan garis lurus. Ini sebab yang kedua ya. Jadi yang tadi sudah selesai kita bahas caranya, kemudian kita belajar cara menentukan persamaan garis lurus. Ya, ini ada 2 cara juga sama. Tapi ini bukan bebas memilih, tapi tergantung dengan keadaan, tergantung dengan soalnya. Jadi yang dikasih tahu apa, itu yang kita bisa gunakan kedua cara ini. Yang pertama, ketika garisnya itu hanya melalui satu titik dan ada gradiennya, atau hanya melalui satu titik, gradien bisa kita cari gitu. Nah, yang kedua, kalau dia melalui 2 titik. Ya, ini rumusnya yang sudah saya kasih kotak hijau. Ya, kalau dia melalui 1 titik, maka rumusnya adalah Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. M ini adalah gradien. Saya tandai M di sini adalah gradien. Nah, cara mencari gradien gampangnya adalah koefisien X dibagi dengan koefisien Y. Ini gampangnya ya. Oke. Nah, kalau dia melalui 2 titik, maka sebenarnya ini rumus yang sudah disederhanakan ya. Rumus yang sudah disederhanakan. Jadi Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Oke, kita langsung masuk ke contoh. Contohnya di sini. Tentukan persamaan garis lurus jika diketahui garis tersebut melalui yang A, dia melalui titik 2,7 dan bergradien minus 2. Berarti ini udah jelas ya, mengikuti cara yang pertama melalui satu titik dan gradien. Kemudian yang B melalui titik 2,7 dan minus 1,2. Berarti ini mengikuti cara yang kedua melalui 2 titik. Oke, kita jawab satu per satu. Jawab yang A dulu. Ya, sudah jelas bahwa dia mengikuti rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, pertanyaannya, Y-nya yang mana? X-nya yang mana? Y1-nya mana? X1-nya mana? Kita lihat titiknya. Ya, sini. Titiknya itu adalah 2,7. Kemudian gradiennya M-nya sama dengan minus 2. Oke. Nah, titik ini adalah yang depan itu X1, yang belakang adalah Y1. Terus Y sama X-nya gimana dong? Y sama X-nya tetap akan menjadi variabel aja. Berarti Y-nya tetap Y, kemudian Y1-nya 7, kemudian M-nya minus 2, X-nya tetap X, X1-nya 2. Ya, tinggal kita hitung. Y minus 7 sama dengan minus 2 dikali X minus 2X. Minus 2 dikali minus 2 jadinya plus 4. Nah, kita jadikan Y-nya sendiri. Y sama dengan minus 2X
plus 4, minus 7-nya pindah jadi plus 7. Berarti Y sama dengan minus 2X plus 11. Oke, ya. Ini kalau dia minta dalam bentuk Y sama dengan. Nah, kadang-kadang soal juga minta dalam bentuk sama dengan 0. Jadi semuanya ada di sebelah kiri kecuali 0-nya di sebelah kanan. Jadi ini bisa kita tuliskan juga, atau ya semua yang ada di kanan pindahkan ke kiri. Berarti ya umumnya kalau ada variabel diurutkan sesuai abjad. Berarti X-nya duluan nih. X-nya pindah ruas menjadi 2X, kemudian Y-nya kan nggak pindah ya, tetap plus. Kemudian plus 11 saya pindah jadi minus 11 sama dengan 0. Gitu ya. Jadi ini disesuaikan dengan permintaan soal kalau dia PG. Jadi kalau dia esai boleh dalam bentuk Y sama dengan atau yang sama dengan 0 ya. Ini kedua-duanya betul. Oke, sekarang kita bahas yang B. Ini melalui dua titik ya, titik 2,7 dan minus 1,2. Oke, kita identifikasi dulu nih, ada 2,7, ada minus 1,2. Ini depan sebagai X, karena ini titik yang pertama maka X1. Yang belakang sebagai Y1. Kemudian ini sebagai X2, ini sebagai Y2. Oke, sekarang kita masukkan ke rumusnya. Tadi rumusnya adalah Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sekarang kita masukkan angkanya. Y-nya tetap, kemudian Y1-nya 7, Y2-nya 2, Y1-nya 7. Kemudian X-nya tetap, X1-nya 2. Kemudian X2-nya minus 1, X1-nya 2. Ini tandanya tetap minus ya. Kita lanjutkan menghitung. Y minus 7 per 2 kurang 7 minus 5. Kemudian di sini ada X minus 2 minus 1 minus 2 jadinya minus 3. Oke, kalau udah seperti ini kita kalikan silang. Ini dikali sini, ini dikali sini. Ya. Minus 3 dikali Y jadinya minus 3Y. Minus 3 dikali minus 7 plus 21. Kemudian ini minus 5 dikali X minus 5X. Minus 5 dikali minus 2 plus 10. Oke, sekarang kita buat penyelesaiannya sama seperti tadi ya. Ada yang dia bentuknya dalam Y sama dengan atau sama dengan 0. Ya, sekarang kita buat dulu yang Y sama dengan. Artinya selain Y kita pindahkan ke ruas kanan. Ya, di sini minus 3Y-nya tetap. Berarti sebelah kanannya jadi minus 5X plus 10 plus 21-nya pindah jadi minus 21. Minus 3Y sama dengan minus 5X plus 10 minus 21 minus 11. Nah, kalau kita mau Y-nya aja berarti minus 3-nya kita pindahkan ke bawah. Karena ini dalam bentuk perkalian, ketika dia pindah ruas dia akan jadi bentuk pembagian. Menjadi minus 5X minus 11 per minus 3. Nah, karena semuanya minus kita bagi, maka hasilnya adalah plus 5X plus 11 per 3. Atau kalau kita mau buat jadi sama dengan 0, kita mulai dari atas lagi ya. Semua yang ada di ruas kanan kita pindahkan ke ruas kiri. Berarti minus 3Y plus 21 minus 5X pindah jadi plus 5X. Kemudian minus plus 10 pindah ruas jadi minus 10 sama dengan 0. Gitu. Nah, disusun nih X-nya duluan.
5x, kemudian minus 3y plus 21 sama minus 10. Ini bisa dihitung, sisanya adalah plus 11 sama dengan 0 ya. Jadi kalau dibentuk dalam persamaan yang sama dengan 0, bentuknya seperti ini. Kalau dia mau dalam bentuk y sama dengan, maka bentuknya seperti ini ya. Jadi kedua-duanya betul ya. Oke, ini ada satu contoh yang berbeda ya, dimana kita diminta untuk menentukan garis lurus yang melalui titik minus 4,4 dan tegak lurus dengan garis y sama dengan 2x minus 1. Jadi di sini tidak ada gradien, kemudian titiknya cuma 1 gitu. Kita mau pakai cara yang mana nih? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Kalau cara yang pertama kita nggak punya gradien ya. Kemudian cara yang kedua kita cuma punya satu titik gitu. Nah, maka ya yang paling tepat adalah dengan tetap menggunakan cara pertama, tapi kita harus mencari gradien. Dari mana kita tahu kita bisa mencari gradien? Kita mencari gradien dari garis yang sudah dikasih tahu ya. Garis yang sudah dikasih tahu ternyata posisinya tegak lurus dengan garis yang kita cari ini, yang mau kita bentuk itu ya. Dari garis y sama dengan 2x min 1, maka gradiennya kita mencari m nya. M itu ya mudahnya adalah koefisien x dibagi dengan koefisien y ya. Koefisien x nya 2, kemudian koefisien y nya 1, maka m nya adalah 2. Tapi bukan 2 ini yang kita gunakan, karena di sini ada kata tegak lurus ya. Jadi kalau misalkan ada gradien, kalau dia sejajar, maka gradien 1 itu sama dengan gradien 2. Maksudnya ini kayak misalnya ini ada garis yang pertama dikasih tahu, kemudian kita mau cari garis. Kalau dia sejajar, maka gradiennya sama. Tapi kalau misalkan dia tegak lurus, ini berbeda. M1 sama dengan minus 1 per M2. Kalau tadi M1 nya 2 sini ya, cari. Kita punya M yang pertama itu 2. Berarti yang ini sama dengan minus 1 per 2 ya. Ini adalah gradiennya ya. Ini rumusnya perlu kalian tahu konsep ya. Maka M nya adalah minus setengah. Tinggal kita masukkan ke rumus awal. Maka Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 ya. Kita tahu ya, ini sebagai X1, ini sebagai Y1 ya. Tinggal dimasukkan Y dikurang Y1 nya 4, kemudian M nya sudah ada minus setengah, X nya tetap X minus X1, X1 nya minus 4, minus ketemu minus jadinya plus gitu. Berarti Y minus 4 sama dengan dikali ke dalam ya, minus setengah X, kemudian minus setengah dikali 4 berarti minus 2. Oke. Nah sekarang supaya dia bentuk yang enggak pecahan, maka ini kita kalikan dengan 2. Kalikan dengan 2. Kenapa dikali 2? Karena penyebutnya 2. Jadi supaya penyebutnya hilang ya. Berarti Y kali 2 2Y minus 4 kali 2 8, kemudian ini minus setengah X dikali 2, sisanya tinggal minus X minus 2 dikalikan dengan 2, sisanya minus 4 gitu.
Nah, sekarang kita bentuk dalam Y sama dengan dulu nih. Berarti di kiri sisakan Y-nya aja. Min X, min 4, min 8 pindah ruas jadi plus 8. 2Y sama dengan min X, min 4 plus 8 plus 4. Berarti Y-nya sama dengan minus X plus 4 per 2. Ya, ini kalau dalam bentuk Y. Kalau mau dibentuk sama dengan 0, berarti 2Y semua yang di kanan pindahkan ke kiri ya. 2Y min 8, kemudian minus X pindah jadi plus X. Minus 4 pindah jadi plus 4. Sama dengan 0. Kita susun berdasarkan abjad. X di depan, kemudian 2Y minus 8 dengan plus 4, sisanya minus 4 sama dengan 0 ya. Jadi bisa bentuknya seperti ini atau seperti ini. Oke teman-teman, supaya kalian lebih paham, silakan kalian coba kerjakan latihan soal berikut dengan cara-cara yang sudah tadi dijelaskan. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bisa diterapkan dalam soal. Ya, jangan ragu untuk berlatih. Betul salah urusan belakangan, yang penting kalian sudah mencoba dengan usaha yang terbaik dari diri kalian masing-masing. Oke, sekian dari saya, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.